Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang hidup tidak dibatasi oleh waktu. Waktu menjadi pertanda bahwa kehidupan manusia itu begitu terbatas. Namun dalam anugerah Allah, waktu diberikan Allah menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup seturut panggilannya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara yang terkasih, apakah ada di antara saudara-saudara yang mengetahui dan mengenal nenek moyang saudara-saudara? Mungkin ada di antara saudara-saudara yang punya family tree atau pohon keluarga yang dicatat turun-temurun dari nenek moyang saudara-saudara hingga saat ini. Mungkin kita bisa melihat siapa namanya dan siapa keturunan kita dari atas. Namun saudara-saudara, kita tentu mungkin hanya bisa mengenali kehidupan dari orang tua kita, kakek nenek kita, atau mungkin buyut kita. Namun pertanyaannya, apakah kita pernah sungguh-sungguh bisa mengetahui apa yang diperbuat dan diperkatakan dengan jelas oleh orang tua buyut kita misalnya? Apakah kita bisa mengetahui apa yang diperbuat oleh generasi sebelum-sebelumnya dengan detail? Mungkin mustahil bagi kita untuk bisa mengetahui apa yang diperbuat oleh mereka. Dan itulah yang menjadi pertanda bahwa hidup kita itu dibatasi oleh waktu. Hal inilah yang dilihat oleh pengkhotbah dan yang hendak dinyatakan kepada kita di dalam firman-Nya. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Pengkhotbah 1 ayat 4-11 yang berbunyi demikian. Generasi yang satu pergi dan generasi yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada selamanya. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru kembali ke tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak pernah penuh. Ke tempat sungai mengalir, kesitulah sungai kembali mengalir. Segala sesuatu melelahkan, tak habis-habisnya dikatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Tidak ada kenangan akan orang-orang di masa lampau. Juga akan orang-orang di masa depan tidak akan ada kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bukankah hal ini terdengar aneh buat kita, saudara-saudara? Kita menjalani kehidupan tanpa bisa mengetahui apa yang terjadi esok hari. Maka apa yang terjadi esok hari tentu menjadi hal yang baru buat kita, bukan? Bahkan ada banyak hal yang belum kita ketahui hari ini, dan yang kita bisa bilang bahwa kalau kita baru ketahui di kemudian hari, itu adalah hal yang baru. Namun pengkhotbah mengatakan kepada kita, apa yang pernah ada akan ada lagi dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Mungkin hal ini membingungkan bagi kita karena rasanya semua hal itu rasanya baru, apalagi dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Yang dulu tidak ada tapi sekarang ada. Namun pengkhotbah menyoroti bahwa tidak ada yang berubah dan tidak ada yang baru. Matahari akan terbit dan akan terbenam kembali. Angin akan bertiup, berputar, dan akan berputar kembali. Sungai akan kembali mengalir ke tempat sungai itu mengalir. Sehingga menyadarkan kepada kita bahwa segala sesuatunya itu akan tetap sama. Bahkan pengkhotbah pun menyebutkan, manusia itu telah mengatakan hal yang sama berulang kali, yaitu segala sesuatunya itu melelahkan. Sebab mata tidak pernah kenyang melihat dan telinga kita tidak pernah puas mendengar. Seolah-olah, saudara-saudara, pengkhotbah itu telah mengobservasi kehidupan manusia yang jauh lampau ribuan tahun yang lalu, maupun dia juga bisa melihat kepada kehidupan manusia yang mendatang, bahwa semua manusia akan tetap mengatakan hal yang sama, bahwa segala sesuatunya itu melelahkan. Manusia selalu akan mengeluh dan akan selalu merasa tidak puas. Pada bagian ini, pengkhotbah itu sedang mengajak kita untuk melihat pada yang namanya waktu. Waktu adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita.
Mungkin kita pernah berpikir bahwa apa yang kita capai dalam kehidupan kita itulah yang menjadi sesuatu yang mampu memberikan makna dalam kehidupan kita. Tapi saudara-saudara, pengkhotbah mengajak kita untuk menyadari semuanya itu akan habis termakan oleh waktu. Bahkan 100 tahun lagi mungkin tidak akan ada orang yang ingat atau bahkan peduli dengan apa yang kita perbuat atau kita lakukan hari ini. Pada dasarnya, waktu akan menghapus saudara dan saya, termasuk semua hal yang kita pedulikan. Dengan demikian, menjadi masuk akal rasanya ketika segala sesuatunya itu baru bagi kita. Karena kita tidak bisa mengingat dan mengetahui hal-hal yang terjadi di masa lampau dengan begitu jelas, dengan begitu terperinci. Kalau kita bisa mengingat dan mengetahuinya dengan jelas, maka kita akan menyadari bahwa pola kehidupan manusia itu tetap berulang dan melakukan hal yang sama. Tidak ada yang berubah, dan begitulah kehidupan manusia yang ada hingga hari ini. Hal-hal bagi kita menjadi terasa baru karena hidup kita itu dibatasi oleh waktu. Saudara, pengkhotbah itu mengajak kita untuk menyadari dan memahami bahwa dunia yang diciptakan oleh Allah tidak pernah dimaksudkan dirancang agar manusia itu bisa mencapai hanya untuk impian-impiannya sendiri. Dunia pun juga tidak pernah diciptakan agar manusia itu memiliki potensi agar dia menjadi pahlawan atas cerita hidupnya. Tetapi Allah merancang kehidupan kita dengan tujuan yang mulia. Kehidupan kita di bumi ini dimaksudkan untuk berpusat pada Allah yang menciptakan segala sesuatu dan yang memegang segala sesuatu di tangannya. Allah memanggil kita untuk hidup mengasihi Dia, untuk hidup mengasihi sama kita, bahkan termasuk untuk merawat bumi ini. Pada saat kita menyadari dengan utuh akan panggilan yang Allah percayakan kepada kita, maka tidak ada satu hal pun yang kita kerjakan yang berlalu tanpa makna yang berarti. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kembali memeriksa hidup kita. Bagaimana kita hidup selama ini? Adakah kita hidup untuk diri kita sendiri? Atau kalaupun kita berusaha untuk hidup untuk orang lain, nilai-nilai seperti apa yang kita tanamkan di dalam pikiran kita? Ingatlah bahwa kehidupan kita ini hanyalah sementara. Materi yang kita upayakan, jabatan yang kita usahakan, moralitas yang kita kerjakan, itu semua akan habis termakan oleh waktu. Dan tidak akan ada yang bisa memberikan kepada kita makna yang kekal. Hanya pada saat kita menyandarkan seluruh perbuatan kita di dalam Kristus dan dalam rancangannya, maka Allah mampu untuk memberikan kepada kita kehidupan yang berarti, meskipun dalam kesempatan hidup yang begitu sementara ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kesempatan waktu yang begitu singkat, dan dalam anugerah Allah yang Allah berikan dalam hidup kita, mari kita mau setia menjalaninya bersama-sama dengan Allah. Allah yang begitu mengasihi kita, yang mampu menyadarkan kita bahwa kehidupan kita berharga di matanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengajarkan kami bahwa kehidupan kami dibatasi oleh waktu, dan kami tidak bisa mengendalikan waktu. Kehidupan kami dipercayakan oleh Tuhan untuk boleh mengerjakan kehidupan kami sesuai dengan waktu yang tersedia bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, di dalam waktu yang Tuhan berikan, kami rindu supaya kami boleh sungguh-sungguh menggunakan waktu yang ada untuk Tuhan, bukan untuk diri kami sendiri, bukan untuk keegoisan kami sendiri, bukan untuk agenda-agenda kami yang kami pikir itu mampu memberikan kepuasan sejati bagi kami. Namun kami mau hidup bagi Allah. Tolong kami agar kami lebih bisa untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada kami dengan hidup berjaga-jaga dan hidup sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Tuhan tolong setiap kami. Inilah seruan doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami berserah kepada-Mu. Amin.